Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mriki ndek wingi Jawa bener? Jawa. Makane kok jawab salah dadi mlempem ngoten ya. Padahal disukani Jawa. Sing jawab banget tak dongake sing gadah utange dak lunas. Syukur-syukur sing utange gak gelem dibayari. Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa alhamdulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfiru wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ibu sedaya, bapak sedaya, terus pundi kabaripun? Sehat, tenang, aman, adem ayem. Meskipun BBM sida medun apa tambah muda? Non? Wis umur muda ya ngoten nggih. Sing jelas imane kudu tambah muda, ngibadahe ya tambah uang belanja tambah. Pak ibu buatan ning wong jape muda jarene. Alhamdulillah jam menika kula saged silaturahmi melih wonten panggenan mriki wonten Masjid Baitul Muttaqin. Juni mboten tepat kula silaturahmi mriki niki alhamdulillah wonten bulan Oktober kepanggihan malih. Sami-sami belajar, sami-sami pados ilmu, sami-sami pados sangu mengke damel mudik teng akhirat. Sebab gesang kula lan panjenengan teng donya niku namung sedilut boten dangu paling banter sing rawuh niki enten umure 100 tahun. Hendak 100 tahun wis gak kuat mlaku padha. Paling banter sing rawuh niki paling sepuh yuswane pinten? Sing rawuh niki. Bu, sing paling sepuh jenengan sing rawuh niki yuswane pinten? 70 enten. Nampak. Bapake sing paling sepuh 70 setunggal. Nah, paling sepuh kan ngoten. Nek diangen-angen melih ibaratnya Kanjeng Nabi ini kan umat fotokopi Kanjeng Nabi niku yuswane pinten? Kanjeng Nabi niku yuswane sudah terlalu yo paling banter nak punjul yo nah jam menika insyaallah kita sami-sami badhe nglajengaken materi bulan Juni napa mboten Juli yang lampau. Kira-kira tesih kelingan napa mboten? Kelingan napa mboten? Tak tes. Sing gak iso jawab gak iso mulih. Ayo. Pertemuan yang lampau kita sami-sami sampun bahas masalah konsep urip seneng. Sakniki kula tanglet jenengan gesang enten donya niki uripe wis seneng apa susah? Seneng napa senep? Seneng napa seneng? Hah? Campur. Oke senepe apa senenge? Senepe jarene. Dadi ngeten.
Kondisi misalnya pun tanggal tuwek ya tetep seneng, loro ya tetep, mboten nyekel duit ya tetep. Nah niku tandane bahagia tenanan. Nak nyekel duit bahagia ini ya wis kudune awak sehat bahagia ya wis kudune. Tapi ketika kondisi yang tidak kadang belum sesuai dengan harapan, loro kah, gak nyekel duit kah, senantiasa tetep bahagia niku boten sedaya tiyang. Rata-rata nek tanggal 6 niku senyume lebar niku wis wajar, wis gak gumun. Nah, jane kula tanglet jajane seneng bahagia niku napa sih? Sing ndek wingi niku lho. Lali, tak jamin lali. Amargi kula nate ngisi enten Gurangga. Ahad ngeten iki ngisi, Rebo kula di WA kalih panitiane. Ustaz bisa Rebo niku berarti Ahad kula ngisi, Rebo niku kula di WA. Berarti pinten dinten? Ahad berarti Senin, Selasa. Pirang dina? 2 dina di WA ngeten. Ustaz minta tolong rangkuman isi pengajian dituliskan. Berarti lali. Padahal iki rong dina meneh 3 wulan wis dijamin. 16 lho ilmu 16. Jadi as-sa'adah tak baleni sithik tak baleni. As-sa'adatu hiya syu'urun yadhullahu fi qulubi ibadihi sholihina wa in kanu fi dhiqid dunya. Iku bahagia. Jadi supados makna bahagia niku seragam padha. Dawuhipun Dr. Abdullah Amin Asy-Syaqawi niki dados panduan. Hadi metu saking Masjid Baitul Muttaqin niku memaknai bahagia niku seragam. Amargi mengke kalau memaknai bahagia menurut misalipun seorang psikolog jenenge Martin Seligman, buku sing dikarang beliau niku authentic happiness. Iku cara bahagia niku nggih beraneka ragam. Ternyata setelah saya banding-bandingkan menurut konsep kedokteran ilmu medis, menurut tinjauan psikologi ataupun ilmu yang lainnya, konsep Islam niku sempurna. Jadi makna bahagia tak baleni pisan kas. Syu'urun yadhullahu fi qulubi ibadihi sholihina wa in kanu fi dhiqid dunya. Paham nang dereng? Paham nang dereng? Diantek apa ora? Antek apa ora? Wong ngertos ana santri kabeh kuwi kan mosok diantek dilarang. Jadi nak diantek ngeten. Bahagia niku ngeten. Syu'urun rasa tulisan nak diiling-iling metu ka masjid mesti ilang. Amargi nek nang masjid iki mikir ngaji, metu ka omah, metu ka masjid wis mikir ndek mau sadurunge yang pengajian di celatu bojone ndeleng tanggalan wis wayahe bayar cicilan lali ilang ilmune. Jadi sebagian ini ngeten, rasa yang Allah letakkan di hati-hati hamba-hambanya yang soleh. Tak baleni rasa yang Allah letakkan di hati hamba-hamba
yang soleh, wa in kanu fi dzikid dunya, meskipun secara kasat mata dunia memprihatinkan. Kalau Allah letakkan bahagia itu di hati, syaratnya menjadi hamba yang soleh, gak mikir, gak ndeleng, gak dibatasi oleh ruang ataupun waktu, tanggal 6 maupun tanggal tua ya tetap bahagia. Rekreasi nopo mboten, sehat nopo pun sakit, senantiasa hatinya bahagia. Itu aura yang Allah letakkan tempatnya di hati. Tidak Allah letakkan di tempat rekreasi, tidak Allah letakkan di tempat makan termahal ataupun terenak sak nganjuk. Misalnya nggih, selfie bareng guyung-guyung ke tempat rekreasi, biasanya bikin jenengan rekreasi teng pundi? Teng pundi? Kertosono mboten teng tempat rekreasi. Jombang Uduan. Mboten enten mriki. Pundi niku air terjun. Sesudah. Wah, guyu seneng-seneng delalah pas ketika di situ makan bersama, selfie bersama, bisa tersenyum sampai rumah delalah nyaprut, breng, kelingan, bayar utang, cicilan, masalah anak dan lain sebagainya. Niku sing menyebabkan niku mau kebahagiaan sementara hilang. Tapi ketika yang kita kejar itu adalah kebahagiaan hakiki, sejati, tidak akan dibatasi oleh waktu maupun ruang ataupun keadaan. Senantiasa Allah letakkan di situ. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Piyambake pas ningali gurune Syekhul Islam Ibnu Taimiyah niku kondisi di penjara, kondisi didolimi. Nah sakniki niku dikriminalisasi, betul-betul dikriminalisasi. Akan tapi apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu luar biasa. Jannati fi sadri wa sijni khalwah wa qardi siyaha wa qatli syahadah. Surga itu Allah letakkan di hati, meskipun berada dalam kondisi yang sempit, ditindas senantiasa bahagia. Kesendiriannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara itu menjadi waktu yang pas untuk bermunajat, berduaan dengan Allah. Kalau seandainya diusir dari tempat tinggalnya, kata beliau, watordi siyahah, kepergianku, diusirku, dideportasiku ini sebagai bentuk rekreasiku. Wa qatli syahadah, kalau aku dibunuh maka ini menjadi jalan menuju syahid. Niku kalau tidak Allah letakkan bahagia mesti ngenes. Alhamdulillah. Niki kopi napa teh? Apa jahe? Oh nggih, matur suwun. Niki diunjuk napa damel pasangan? Lah mboten dimu sumanggaken kok. Ah nggih. Oh diunjuk nggih Bu. Nggih, tak delenge. Wanget. Nah alhamdulillah, jahe alhamdulillah. Kula lajengaken. Untuk mendapatkan niku wau ada tahapan jalan yang harus ditempuh. Sing nomor 1 pun kula sampaikan pas pertemuan bulan Juli. Napa nomor 1? Lali apa kelingan? Kelingan apa lali? Nomor 1 apa? Al-imanu wal amalus sholih. Jadi untuk mendapatkan rasa di dalam hati,
yang tidak dibatasi oleh waktu maupun tempat, itu pertama yang harus dimunculkan adalah yang harus dimiliki inggih menika al imanu wal amalus sholeh. Iman lan amal soleh. Duwe iman, ngaku iman, kok gak gelem ngerjake amal soleh, iku jenenge iman gombalmu kiyo. Ibaratnya ngeten, jenengan kok bapak seneng ambek tresno cinta kali bojone, tresno temen kali bojone, ning bojone gak dibelanjani, kadang malah diseneni, apa meneh sing rame ndek wingi niku kadhe. Iku jenenge bojo tresno napa bojo sing nelongso? Yo gak tresno, nak tresno iki yo disayang, nak wayahe blonjo yo diwahi blonjo, nak bojone sedih niku yo dihibur, nak misale pengen njaluk jalan-jalan yo dijak jalan. Pokoke Pak, nak bojo iki tandha-tandhane sering ngamukan, Pak, deleng-eleng iki. Bojo iki kok wis enek tanda-tanda ngamukan dijawab, misalipun diceluk, "Bu, apa?" Misale tanda-tanda bojone kurang pikni. Jaen siji, aja jalan-jalan sih. Nah, kualitas ibadahe ditingkatke. Nomor siji. Nomor loro, blonjone tambah. Nomor telu jaen lunga. Ketika ini dijalankan, iman itu betul-betul menjadi kunci yang kita pegang nomor satu, menghasilkan amal soleh. Insya Allah tahap pertama untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati niku diperoleh. Kunci pertama niku iman dan amal soleh. Iman niku kalau lampu niku setrum. Iman bagi lampu niku kados setrum. Nak lampu kok boten nyala, enten listrike, enten setrume, berarti lampune rusak. Wong Islam kok gak gelem nyang masjid, gak gelem sholat, berarti wong Islam rusak. Karena iman itu menjadi penggerak, iman itu menjadi spirit. Wong sregep ngaji, wong sregep pengajian, wong sregep deres Quran niku petanda imane niku sedang meningkat. Sebab menawi dawuhipun salah seorang ulama ingkang naminipun Syekh Abdul Majid Az-Zindani wonten ken bukunipun Al-Iman. Iman niku wau yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman bisa meningkat karena taat dan iman bisa hilang karena maksiat. Niki dieling-eling. Ini yang pertama. Jadi kunci untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang pertama iman dan amal. Sing banter iman dan amal niku kunci pertama. Yang nomor dua niki diisi bensin nomor mboten? Isi bensin nomor mboten? Kula isi bensin nggih. Ken mboten macet. Bismillah. Alhamdulillah wong Kertosono sugih gula. Legi mana lain. Manis kados tiyang Kertosono, manis-manis ngoten. Nah. Niku pertama. Yang nomor dua, diling-ling.
Pokoknya mengke sadereng metu enten kuis sing iso jawab berarti iso mulih, gak iso jawab nunggu masjid. Gen iling-iling. Amargi nak mboten diweling-eling tenanan, langkah salangkah mesti hilang. Yang nomor 2 yang menjadi kunci sejati mendapatkan kebahagiaan hakiki inggih menika al imanu bil qada'i wal qadari. Iman terhadap ketetapan Allah, takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ketetapan Allah, takdir Allah. Kenapa kok perlu menghadirkan setelah yang pertama iman kepada Allah dan amal soleh, yang kedua perlu menghadirkan iman percaya dengan takdir Allah? Ngeten. Enten setunggalipun nasihat saking khalifah dalam Islam niku sampai dinobatkan menjadi khalifah yang kelima. Sinten namanya? Umar bin Abdul Aziz. Nah, piyambak ini ku nanti ngendika ngaten. Ma'ah asbahtu mali sururun illa fi mawadhi'il qadari in takun sarra fa indi syukru wa in takun dharra fa indi sabru. Umar bin Abdul Aziz niku setiap pagi tidak bisa merasakan bahagia, nyaman, tenang, tentram illa fi mawadhi'il qadari, kecuali menghadirkan keimanan terhadap takdir Allah. Jika di pagi hari itu beliau mendapatkan hal-hal yang baik, awake yo sehat, pekerjaane yo lancar, duwite yo akeh, anak yo manut bojo yo manut, gemati setia. Kata beliau, fa indi syukru, maka pagi hari ini saya wajib untuk bersyukur. Wa in takun dharra, dan jika di pagi hari itu aku mendapatkan naudzubillah min dzalik, misale awake yo greges lara, dijanjai koncone jarene arek dibayar utange kok malah enek WA sepurone urung iso bayar, berarti ada penundaan pembayaran utang. Anake yo lara, anake naudzubillah sulit diatur. Maka kata beliau fa indi sabr, maka aku masih mampu untuk bersabar. Dua hal ini yang menjadikan seorang Umar bin Abdul Aziz niku senantiasa pagi harinya itu senantiasa dilingkupi dengan kebahagiaan. Niku setiap hari. Karena pagi hari beliau ketika mendapatkan hal-hal yang baik, beliau bisa bersyukur. Ketika belum mendapatkan yang sesuai dengan diinginkan, karena Allah, dicatat nih, karena Allah memberikan kepada kita itu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, yang diinginkan macam-macam, wakeh jumlahnya, tapi belum tentu itu baik menurut Allah. Bisa jadi apa yang tidak kita inginkan dan itu baik menurut Allah, itu yang Allah berikan. Senantiasa muncul husnudzon kepada Allah. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, senantiasa husnudzon kepada Allah. Karena
dalam hadis qudsi Allah menyampaikan ana inda dhanni abdi bi. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi Allah menyampaikan aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hari ini kita berburuk sangka, itu yang akan terjadi. Kalau yang kita munculkan adalah husnudzon, energi positif yang senantiasa kita munculkan, insya Allah itu yang terjadi. Itu poin yang nomor dua, iman terhadap takdir Allah. Karena kita menjalani hidup itu kadang mendapatkan apa yang kita senangi, kadang kita mendapatkan apa yang belum kita senangi. Maka ketika mendapatkan itu menjadi volume untuk mengatur kapan saya harus bersyukur, kapan saya harus bersabar. Untuk mendapatkan syukur yang benar, yang syukur yang terukur, minimal ada 3 rukun. Jadi syukure kula jenengan iku sesuai dengan konsep yang Rasulullah ajarkan mboten niku minimal ada 3. Yang pertama, al-i'tirafu batinan bi annaha minallahi ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kalau anak wong ngomong aku ya wis syukur kalian Gusti Allah, delengae syukur iki terukur, syukur iki bener apa ora kalau ada 3 pondasi rukun yang utama. Pertama adalah al-i'tirafu batinan bi annaha minallahi ta'ala. Hatinya meyakini bahwasanya seluruh yang dia dapatkan, baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, itu semuanya berasal dari Allah. Pengakuan dalam hati. Itu yang pertama. Rukun syukur itu muncul kalau hati itu meyakini, pengakuan, mengakui bahwa seluruh yang dia terima itu bukan semata-mata jerih payahnya semata. Aku kerja budal esok mulai bengi misalnya. Kuwi karena kerjaku, kuwi ini karena sekolahku sing pinter, ranking 1 atau beasiswa. Kalau itu yang muncul, itu bukan syukur. Syukur yang sejati pengakuan seluruh yang didapatkan itu sumbernya dari Allah. Yang kedua, kalau pengakuan ini benar, maka muncul yang kedua at-tahaddus biha. Lesannya akan senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah. Setiap saat dalam kondisi apapun, sedang senang maupun sedih, sedang kondisi apapun, itu senantiasa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kondisi apapun. Misalnya kondisi sedang sulit, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun kondisinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk mendapatkan syukur yang terukur, syukur yang betul, inggih menika al-istikhdamu biha biadaillah. Menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka taat kepada Allah. Kalau 3-tiganya itu ada, berarti syukurnya sudah betul, syukurnya sudah terukur. Itu yang nomor 2 terkait dengan al-imanu bil qada'i wal qadari. Yang nomor 3, kunci untuk mendapatkan kesuksesan yang hakiki, yang nomor 3 inggih menika al-iktsaru min dzikrillah. Memperbanyak eling dumateng Allah, memperbanyak zikir terhadap Allah. Kata zikir bukan memiliki makna melafadzkan satu amalan, enggak.
Makna zikir ini luas. Bisa setiap saat ketika orang itu melazimi untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu menjadi, kalau dalam ilmu kimia niku enten namine zat katalisator. Apa itu zat katalisator niku? Mun nate mireng. Zat katalisator. Napa niku zate? Jadi air ini layak dikonsumsi atau enggak, cocok untuk diminum atau enggak, itu kan perlu dicek. Nah, untuk mengecek itu ada namanya zat katalisator, pendeteksi. Oh, air Kertosono Lawak iki cocok untuk diminum, ada zatnya untuk mengecek itu. Sama. Bagian dari zikir niku menawi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah niku nate ngendika ngaten. Az-zikru lil qalbi mislul ma'i lis-samaki. Tak baleni. Az-zikru lil qalbi mislul ma'i lis-samaki. Zikir bagi hati itu seperti air yang dibutuhkan oleh ikan. Seperti ikan butuh kepada air. Kalau ada ikan wis gak kerasan enek nggon banyu, berarti tandane napa? Iwake wis tandane kate ya wis kate mati. Sami wong Islam kok wis gak gelem diajak untuk zikrullah. Zikir yang paling agung itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu menjadi katalisator, pendeteksi. Iso dicek, iso dibuktikan. Nah, esok bar subuh, misalnya bar subuh mantun subuh, kok disediake Quran ambe HP, milih pundi? Quran ambe HP, milih pundi? Biasane jenengan niku nek nang ya Quran ambe HP sing dicekel lebih dhisik Quran apa HP? Saya yakin nak wong Kertosono mesti nyekel Quran. Saestu milih Quran sing ditinggal. Mesti milih HP. Kadang, misalnya pun, mboten Ustaz, Kertosono kok dilawan. Nyekel mesti mencekel Quran ya wis. Ngecek. Deleng ae buka Quran misalnya. Deleng Quran mantun iku maca. Iki sabaris. Wangope wis ping 20 jaran. Wah, iki maca sabaris angop. Angop. Arek nambah sak lempir kok wapot. Pol misale. Iku pertanda hati sedang salah. Amat Al-Quran ini menjadi katalisator. Bukti no bincing-bincing. Mengke, misalnya nggih, dugi griya, apa mungkin apa bincing, dugi griya nyekel Quran, kok suwe, pertanda mana ini ku sehat. Pertanda mana sehat. Ning kok niku wae sak wangsule, kok nyekel Quran urung enek semenit, wis boyoke diongkek-ongkek ping 20 jaran. Wakil sikile ini lho sukune ya ora wasan wis gak lumayan, wis gak karo-karoan. Niku pertanda manah sedang bermasalah. Nek kok lancar-lancar maca Quran lancar, misalnya pun sak lembar sak lembar banter sak lembar rong lembar telung lembar empat lembar 10 lembar kok enteng, berarti wis sak juz manae sehat. Alhamdulillah. Nek kira-kira jenengan niku wau maca Quran niku sak lembar enteng napa abot? Enteng. Rong lembar? Alhamdulillah. Telung lembar? Enteng. Patang lembar? Tenan ya.
Misalnya nggih, maka langsung dikoreksi. Oh, manae sedang bermasalah. Atine sedang bermasalah. Gak usah ado-ado. Gak usah nyang di majelis zikir nyang di wadah. Pokoke cekelen Quran, ceken. Kok isih luweh tertarik misalipun betah nyekel HP ketimbang nyekel Quran, tanda sedang bermasalah. Maka Al-Quran itu menjadi zat katalisator untuk mengecek kesucian mana kula lan panjenengan sedaya. Maka niki untuk majelis zikir, majelis ilmu untuk mengingat. Niku diling-iling. Jadi dengan memperbanyak zikir kepada Allah, Allah menyampaikan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang, nyaman, adem, tentrem, ayem. Karena dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran itu menjadikan mulia. Gampangane ngeten. Jenengan enten nggih enggak ada kedus mie. Duwe kedus mie enten ki ya. Duwe napa mboten? Misale kedus mie niku digebal-balan anake angsan mboten? Itu apa ora? Itu. Misale kedus mie dokok dhuwur meja. Mantun niku jerone dikeki Quran. Ana sing wani nyaduk. Ana sing wani nyaduk. Wani nendang. Mboten. Niku padahal kedus mie. Kedus mie diisi Al-Quran, keduse jadi mulia. Apalagi kita, kalau yang kita masukkan itu Al-Quran. Nah saiki misalnya dereng iso maca, belajar membaca Al-Quran, sing wis iso maca misalnya ditata maca Al-Qur'ane, targete sedina pirang juz. Oh, sanak juz-juzane ge abot. Ya wis sedina pirang lembar ditata, dilakoni, diistiqomahi, insyaallah kados kedus mine wau. Sing awale mboten enten regane, gara-gara dileboni Al-Qur'an dadi mulia. Sami nek sing dilebokaken teng badan kula lan panjenengan sedaya niku Al-Qur'an, insyaallah Allah jamin mulia. Al-iktsaru min dzikrillah. Termasuk bagian dari al-iktsaru min dzikrillah niku wau inggih menika melazimi kalimah-kalimah thayyibah seperti hauqalah. Hauqalah niku bunyine hauqalah niku bunyine hauqalah niku bunyine la haula wala quwata illa billah. Amagi zaman Rasulullah niku enten seorang sahabat yang ditawan oleh musuh. Manten niku orang tuanya lapor kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ditawan. Anak saya ditawan oleh musuh. Bagaimana biar bisa keluar? Bagaimana bisa lepas?" Salah satu yang Rasulullah ajarkan senantiasa melazimi lafaz hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Ini luar biasa. Kulo nate kulo praktekaken niki. Ketika pas kehamilan istri anak yang nomor 4, usia kehamilan 3 bulan pendarahan, usia 7 bulan mantun niku ketuban pecah. Nah secara ilmu medis niku wis teng rumah sakit niku wau HB-ne ya medun, secara usia ya belum sempurna untuk dikeluarkan, tapi sebelumnya seluruh anggota keluarga niku saya komando untuk melafadzkan ketika pas sekolah maca la haula wala quwata illa billah, ketika pas keluar pulang membaca la haula wala quwata illa billah, ketika pas di rumah la haula wala quwata illa billah, terus tanpa henti
Dan alhamdulillah dengan izin Allah yang awalnya secara lahir normal itu wis gak mungkin. Amargi dokter iki ya wis ketir usia kehamilan belum sempurna. Mantu niku sekitar sudah 4 harian ketuban pecah, belum ada tanda-tanda lahir. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah memberikan jaminan, alhamdulillah dengan melazimi lafaz hauqalah menjadikan alhamdulillah lahir normal. Itu bagian dari hauqalah. Niku kula sampaikan teng adik kelas. Waktu niku usia kehamilan istrinya niku di Karanganyar niku sudah mendekati lahiran. Cuma divonis datang ke bidan ini harus sesar karena posisi belum pas. Datang ke sini terus sampai 4 atau 3 bidan itu yang angkat tangan untuk menangani kelahiran. Tapi saya menyampaikan, lafadzkan hauqalah kondisi apapun dimanapun, sepenting tidak di kamar mandi. Terus alhamdulillah waktu itu ada kontraksi perjalanan untuk dibawa ke Solo. Belum sampai di tempat alhamdulillah itu ya alhamdulillah kedak rumah sakit mantoniku bisa lahiran normal. Lafaz hauqalah ini ku istimewa. Jenengan gadai masalah apapun masalahnya, lafazkan hauqalah. Ada satu pesan yang disampaikan oleh seorang ulama, Syekh Abdul Rahim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Rahim Al-Maqdisi niku nate memberikan satu nasihat kepada seorang penuntut ilmu yang bernama Diya Al-Maqdisi. Jadi Syekh Abdul Rahman Al-Maqdisi niku nasihati kepada Diya Al-Maqdisi ketika mau mencari ilmu. Kata beliau, Syekh Abdul Rahman Al-Maqdisi niku beliau menyampaikan, aktsiru min tilawatil Quran wala tatrukhu. Kata beliau, senantiasa lazimi untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Fa innama yatayassaru ala qadri ma taqra'u. Sesungguhnya kemudahan akan Allah berikan sesuai dengan jumlah kualitas dan kuantitas dari bacaan Al-Qur'anmu. Mantun niku Diya Al-Maqdisi ngecake mengamalkan apa yang disampaikan oleh Abdul Rahim Al-Maqdisi ini disampaikan, dijalankan, diamati. Ternyata ketika beliau banyak membaca Al-Quran dalam proses menuntut ilmu, itu senantiasa diberikan kemudahan, tambah gampang menulis, menghafal, mendapatkan ilmu tambah gampang. Tapi ketika pas kondisi bacaan Al-Qur'annya itu sedikit, betul-betul yang awalnya menuntut ilmu itu mudah jadi sulit, sing awale ngapale gampang dadi angel, berangkat karena sedikitnya bacaan Al-Qur'an. Maka kalau hari ini kula lan panjenengan sedaya gadah masalah, kok belum ketemu dengan solusinya, belum ketemu dengan jalan keluarnya, ataupun jalan keluarnya kok masih sedikit, bisa jadi mungkin selama ini bacaan Al-Qur'annya juga masih sedikit. Kalau menginginkan solusi yang cepat, solusi yang hebat, koreksi perbanyak untuk membaca Al-Quran, karena kemudahan berbanding lurus dengan banyaknya membaca Al-Quran. Itu yang nomor pinten niku wau? Nomor 3, al-iktsaru min dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah. Yang keempat,
Yang keempat, al-qanaatu bi ni'matillah. Qanaah, nerima, merasa cukup dengan pemberian Allah, berapapun jumlahnya, sedikit ataupun banyaknya, tidak merasa kurang. Karena tidak semua orang Allah berikan yang namanya qanaah. Tane kula tanglet, rata-rata sing korupsi, sing enten pundi? Korupsi sing enten pundi? Sing pejabat-pejabat niku rata-rata kere apa sugih? Kere apa sugih? Rata-rata sugih nggih? Sugih. Karena berdasarkan apa yang Rasulullah sampaikan, Lau anna ibni Adam wadiyan min dahabin ahabba illa ayyakuna wadiyaini wala yamla'u fahu illa biturabi. Kalau anak cucu Adam itu sudah memiliki gunung emas, pasti ia akan menginginkan 2 gunung emas selanjutnya sampai hatta yamla'u fahu illa biturab. Tidak akan bisa menghentikan keserakahan keinginan itu kecuali mulutnya sudah disumpal dengan tanah, alias niku kata dasar seorang kalau tidak dibimbing oleh Islam dan iman mesti kurang. Makanya Imam Syafi'i ini pun nanti ngerti ngeten. Ra'aitul qana'ata ra'sul ghina, kata beliau. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan ra'aitul qana'ata ra'sul ghina. Aku melihat, aku menyaksikan, aku merasakan sesungguhnya